Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurin In, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 43A Kabupaten Jember. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi dengan pendekatan berbasis coaching bersama rekan saya. Nama saya Isma Barsalina, saya guru kelas 3. Oke, untuk tujuan dari praobservasi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan Bu Sinta pada saat observasi nanti, ya Bu. Nah, untuk yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu kapan observasi akan kita lakukan, Bu? Observasi ini akan kita laksanakan hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023. Oke, hari Rabu, ya Bu. Oke, betul. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Sinta lakukan pada saat observasi nanti itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat observasi nanti yaitu ada 5. Yang pertama adalah dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat teknologi pangan dengan tepat. Yang nomor 2, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa dapat menentukan volume benda menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Yang keempat, melalui percobaan, siswa dapat membandingkan volume benda menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan berlatih soal, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume benda pada kegiatan sehari-hari dengan tepat. Oke, berarti itu tadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bu Sinta lakukan pada saat observasi nanti, ya Bu. Betul. Nah, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu apa saja, Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada observasi nanti adalah keaktifan siswa. Karena menurut saya, siswa saya itu tidak semuanya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa siswa yang saya amati itu kurang aktif dan cenderung pasif sekali, hanya mendengarkan guru dan memperhatikan teman-temannya. Saya ingin siswa saya yang tidak aktif itu dengan menggunakan strategi ini, saya ingin mereka itu lebih aktif mengikuti pembelajaran. Baik, berarti nanti yang akan saya amati pada saat observasi itu adalah tentang keaktifan siswanya. Betul Begitu nggak, sekali, Bu Sinta? Karena Bu Sinta merasa ada beberapa pembelajaran yang menurut Bu Sinta siswanya kurang aktif. Betul, seperti betul itu. sekali. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan agar keaktifan siswa ini muncul itu apa saja, Bu? Untuk strategi yang saya gunakan untuk mencapai area pengembangan ini, itu saya menggunakan diferensiasi proses. Jadi untuk bagaimana siswa saya ini bisa aktif, saya ini merancangnya bagaimana siswa ini bisa lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman dan juga berinteraksi dengan guru dalam proses pembelajaran. Jadi saya menggunakan dua metode yang saya gabungkan. Yang pertama yaitu saya menggunakan diskusi kelompok, dan yang ketiga saya menggunakan percobaan. Jadi menurut saya apabila siswa itu melaksanakan diskusi dan melakukan percobaan, itu mereka itu dapat lebih termotivasi, dapat lebih terangsang bagaimana mereka itu harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi yang pertama itu mereka berdiskusi bagaimana cara melakukan percobaan ini dengan temannya. Jadi ketika siswa melakukan percobaan itu mereka mempunyai dua keuntungan menurut saya ya, 2 poin itu. Yang pertama itu siswa dapat menemukan sendiri materi yang akan dijelaskan oleh guru. Jadi mereka mencoba sendiri dan mereka menemukan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat penting, dan mereka itu bisa mengingatnya itu lebih lama daripada hanya guru yang menyampaikan materi. Seperti itu. Baik, jadi strategi yang akan dipersiapkan Ibu Sinta nanti adalah dengan pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Betul. Untuk metodenya yaitu ada diskusi dan juga percobaan. Betul. Dari situ Bu Sinta berharap nanti
dari percobaan yang sudah dilakukan siswa, nanti siswa itu akan mengingat lebih lama. Betul Seperti sekali. itu ya Bu. Oke. Adakah ini Bu kompetensi sosial emosional yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk kompetensi sosial emosional itu ada 3 poin yang ingin saya capai. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga adalah keterampilan sosial. Jadi saat pembelajaran berlangsung itu saya ingin siswa itu untuk kesadaran dirinya itu bagaimana mereka menyadari posisi mereka sebagai peserta didik dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kemudian yang nomor 2 adalah manajemen diri, bagaimana mereka memposisikan mereka dalam forum diskusi bersama temannya dan bagaimana melaksanakan percobaan itu dengan baik. Yang ketiga adalah keterampilan sosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman, bagaimana mereka bisa saling membantu, saling tolong-menolong dalam kegiatan percobaan. Oke, jadi untuk kompetensi sosial emosionalnya itu ada 3 poin Betul yang ingin Bu sekali. Sinta kembangkan, Betul. yaitu ada kesadaran diri, ada keterampilan sosial, dan ada manajemen diri juga. Wah, Oke. sepertinya nanti akan sangat menyenangkan untuk anak-anak ini Bu. Betul. Semoga saja mereka lebih termotivasi untuk Iya. mengikuti pelajaran dengan aktif. Iya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk praobservasi kita. Semoga nanti di observasi yang akan kita lakukan berjalan sukses dan lancar ya Bu. Amin. Oke. Sekian percakapan praobservasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat. Ya, ada yang udah masuk? Ada. Masuk hari ini? Mana? Sakit. Ya. Kita doakan semoga Iri cepat sembuh dan bisa seperti saya. Ayo silakan. Sebelum guru memulai materi pada pagi hari ini, guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak. Kemarin kita kan sudah belajar tentang apa? Teknologi. Teknologi apa? Nah, coba sekarang kalian lihat. Ini gambar, guru punya gambar di sini. Bisa dilihat. Di sini gambar apa ini? Ada ini apa ini semuanya? Makanan ya? Makanan. Makanannya bagaimana ini? Ini bahan mentah apa sudah matang? Sudah matang. Berarti ini sudah diolah menjadi apa? Bahan makanannya sudah diolah menjadi makanan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang sehat, betul. Makanan yang apa lagi? Pakai apa ini mengolahnya? Pakai teknologi pangan. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih manfaatnya teknologi pangan ini buat manusia ini, kira-kira apa manfaatnya? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Kira-kira mungkin apa sih tujuannya? Tujuannya mempelajari ini untuk apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita belajarnya dengan membaca teks dan melaksanakan percobaan. Jadi melalui anak-anak nanti setelah membaca teks, anak-anak bisa mengidentifikasi apa sih manfaatnya dari teknologi pangan. Kemudian yang nomor 2, dengan membaca teks bacaan, anak-anak bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan teknologi pangan. Kemudian anak-anak nanti ketika setelah melaksanakan percobaan, anak-anak bisa mengerti ukuran volume suatu benda dengan satuan yang
bahan yang harus disiapkan untuk percobaan kita hari ini? Sudah? Sudah bawa semuanya? Coba sekarang LKS-nya dimasukkan dulu. Kita keluarkan bahan-bahan atau barang yang digunakan untuk percobaan kita pada pagi hari ini. Sudah? Semuanya sudah siap? Setelah siap, guru berikan LKPD ya. Nanti hasil percobaannya ditulis di LKPD-nya ya. Setelah ditulis nanti kita presentasikan. Gelasnya digunakan untuk gelas ukur. Berapa banyak air yang bisa dihasilkan gelas ini untuk mengisi panci secara penuh? Ya, jadi kamu hitung dulu sampai penuh berapa gelas, baru ditulis. Panci misalnya 10 gelas, berarti 10 gelas air. Ya, jadi kali. Nah, sekarang silakan dimulai. Sekarang kalian tuliskan benda apa yang paling banyak volumenya. Kemudian kalian tulis yang paling sedikit atau yang paling kecil. Benda apa yang kalian lagi sedang melakukan percobaan? Kamu tulis yang mana yang paling banyak dan yang mana yang paling sedikit. Lihat di bawahnya. Nah, yang paling banyak ini berapa gelas? Tadi yang paling banyak volumenya yang mana di antara ini? Nisa siap Nisa? Sudah. Tinggal membacakan saja hasilnya yang tadi. Bacaan depan. Yuk. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ayo tepuk tangan dulu. Perhatikan perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Silakan baca Nisa. Tadi kita sudah belajar apa saja, Nana? Belajar apa saja tadi? Teknologi pangan, manfaatnya ya. Kita sudah belajar manfaatnya teknologi pangan. Terus belajar apa tadi? Yang percobaan? Teknologi. Bukan, yang percobaan tadi. Menghitung apa? Menghitung air yang ada di dalam sebuah benda. Maksudnya menghitung volume benda. Pakai apa tadi? Pakai gelas. Pakai gelas. Nah, baiklah Nana, mungkin pelajaran kita sampai hari ini, guru kita sampai di sini. Sekarang Bu Guru akan memberikan kalian PR, nanti dikerjakan ya di rumah. Halaman 22. Pilihan ganda dan Romawi 2 saja. Coba dilihat. Halaman 22. Ya, PKI saja. Dikerjakan sampai Romawi 2. Sekarang boleh kemas-kemas. Silakan dimasukin. Sudah Nana? Ya, semoga pelajaran kita hari ini bisa dimengerti ya. Besok soalnya dikumpulkan
Sinta, minggu kemarin kita kan sudah melaksanakan wawancara, praobservasi dan juga observasinya juga. Nah, hari ini saya mohon izin waktunya dari Bu Sinta untuk melaksanakan wawancara pasca observasi ya. Bersedia saya tanya-tanya ini. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu Sinta, perasaan Bu Sinta setelah melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin itu bagaimana sih? Perasaan saya itu jujur ya Bu ya, saya itu sangat lega, saya juga sangat senang sekali melihat siswa-siswa saya ternyata seantusias itu, seaktif itu dalam melaksanakan pembelajaran, menerima pembelajaran dari saya. Luar biasa. Oke, Ibu Sinta merasa senang dan lega karena siswanya antusias dalam melaksanakan pembelajarannya dan saya masih kemarin. Ya, saya lihatnya juga seperti itu Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Sinta rancang di RPP itu seperti yang kemarin itu apakah menurut Bu Sinta sudah terlampau atau tercapai semuanya? Sebagian besar tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu kemarin itu sudah tercapai. Karena yang memang ingin saya capai itu kan memang keaktifan siswa. Jadi ternyata setelah melaksanakan pembelajaran dan saya tahu itu mulai saya antusias, aktif, semuanya bisa melaksanakan dengan baik, itu menurut saya sudah tercapai. Oke, ya saya lihatnya juga seperti itu ya, dari tujuan awal sampai akhir ada beberapa tujuan kan kemarin ya, mulai dari membaca, praktek ya, dan sampai di evaluasi, refleksi ya. Saya juga melihatnya seperti itu sampai tuntas dan tepat waktu ya. Untuk ini strategi pembelajaran yang Bu Sinta ingin saya amati kemarin, Bu Sinta kan ingin diamati di segi keaktifan siswanya ya, dengan melaksanakan strategi berdiferensiasi proses itu bagaimana menurut Bu Sinta? Apakah sudah menurut Bu Sinta tepat nggak strategi itu? Untuk yang capaiannya untuk yang diferensiasi proses ini saya ingin capai itu pada kegiatan minggu. Jadi di kegiatan minggu itu siswa melaksanakan percobaan dan dengan melaksanakan percobaan tersebut siswa itu nanti dapat mengetahui, dapat menemukan sendiri materi yang ingin saya sampaikan. Jadi mereka mencobanya sendiri Bu. Setelah dicoba, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Mereka menemukan sendiri tanpa harus saya jelaskan. Dan itu menurut saya sangat cocok bagi siswa kelas 3 yang ingin saya tingkatkan aktifannya untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi dengan metode seperti itu siswa ini lebih menangkap materi tersebut dan lebih lekat di pikiran. Jadi lebih tahan lama, lebih mengingatnya tuh bisa lebih lama. Jadi menurut Bu Sinta strategi yang kemarin dengan pembelajaran berdiferensiasi proses pada intinya kemarin menurut Bu Sinta sudah tepat sekali supaya siswanya lebih aktif seperti itu, karena menurut Bu Sinta anak-anak itu jadi lebih antusias gitu dan anak-anak itu tambah lekat ya, kenal bagus sekali Bu Sinta. Nah untuk selanjutnya ini Bu, ada nggak temuan-temuan hal baik dari pembelajaran yang kemarin? Tentu saya menemukan beberapa hal baik dan menurut saya itu saya belum pernah menemukan ini sebelumnya gitu. Saya menemukan saat melaksanakan percobaan ternyata murid saya ini bisa membagi tugas dengan baik dengan teman-temannya, bisa berkoordinasi dengan baik dengan satu kelompoknya, bisa bekerja sama dengan baik dengan satu kelompoknya. Itu menurut saya itu sudah bagus sekali karena sebelumnya juga mereka hanya bisa menjalankan itu instruksi dari guru tanpa mereka bisa mengekspresikan diri. Oh ternyata saya ketika belajar dengan teman saya itu harus seperti ini ya. Nah itu mereka bisa menunjukkan itu dalam kegiatan kemarin dan itu menurut saya wow, saya sungguh senang sekali Bu. Ya, dari Bu Sinta menemukan hal baru yang anak-anak ini
bisa ya, gitu ya, bisa membagi tugasnya sendiri dalam kelompok kemarin. Ya, saya lihat juga seperti itu. Ada nggak selain teman-teman yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran? Mungkin yang ingin saya tingkatkan itu mungkin ada sih beberapa ya Bu ya, tidak di semua kelompok itu anak-anak bisa semuanya. Itu ada beberapa sih dalam kelompok kecil itu yang memang masih memerlukan keterlibatan guru, memerlukan instruksi guru. Jadi mungkin itu yang ingin saya tingkatkan. Juga berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak supaya mereka lebih memahami apa yang ingin saya sampaikan. Itu juga termasuk yang ingin saya kembangkan di sini, yang ingin saya tingkatkan supaya mereka ini bisa menerima informasi yang saya sampaikan dan tidak salah tangkap seperti itu. Berarti selain ada hal baik, yaitu anak-anak itu mampu membagi sendiri tugas dalam kelompoknya, ternyata masih ada nih kelompok lain yang ternyata belum bisa. Dan itu ingin Bu Sinta tingkatkan. Betul sekali. Nah, rencana tindak lanjutnya bagaimana Ibu? Apa yang ingin Ibu lakukan supaya ini tuh bisa lebih baik dari kemarin? Mungkin yang ingin saya tingkatkan itu mungkin keterampilan dari saya sebagai ya Bu ya, sebagai sebagai guru bagi anak-anak itu mungkin saya yang pertama kali harus meningkatkan kemampuan saya, bagaimana keterampilan saya bisa mengelola kelas, bisa berinteraksi dengan baik dengan peserta didik dan bisa menyampaikan hal-hal informasi yang sesuai dengan mereka. Mungkin itu yang ingin saya tingkatkan, dan pertama yang akan saya lakukan itu mungkin bisa bertukar pikiran atau sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mungkin pertama yang itu, kemudian juga bisa saya sharing dengan sesama guru di forum KKG juga bisa. Itu mungkin yang ingin saya tingkatkan. Oke, jadi rencana tindak lanjut yang ingin Bu Sinta lakukan itu agar pembelajaran yang kemarin lebih baik lagi, ingin ditingkatkan. Itu Bu Sinta ingin sharing dengan rekan sejawat di sekolah maupun di tingkat KKG. Oke, selain itu ada lagi Bu? Mungkin ada lagi yang mungkin saya ingin juga menambah ilmu, juga bisa dengan mengikuti seminar, mungkin bisa dengan mengikuti workshop baik itu luring maupun daring. Juga saya juga bisa meningkatkan bagaimana saya bisa menyampaikan materi itu dengan menggunakan media pembelajaran semenarik mungkin yang peserta didik saya itu inginkan gitu. Jadi selain ingin sharing dengan teman-teman dan juga teman-teman di sekolah maupun di KKG, Bu Sinta juga ingin meningkatkan wawasan atau ilmunya dengan mengikuti diklat baik luring dari sehingga dari situ tidak hanya kekurangan dari pembelajaran kemarin, Bu Sinta juga ingin meningkatkan yang lebih lagi seperti media pembelajaran dan lain-lain. Begitu gitu. Bagus sekali Bu Sinta, saya sangat apresiasi. Ternyata Bu Sinta ini bersemangat sekali untuk berdiri. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini yang akan Bu Sinta yang Bu Sinta rencanakan ini kapan Mas Dina? Kalau untuk eksekusinya saya ya ingin secepatnya ya Bu ya. Nanti mungkin untuk langkah awal yang akan pertama saya laksanakan yaitu untuk sharing dengan guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah maupun rekan itu mungkin akan saya laksanakan bulan depan. Kemudian untuk membuat media pembelajaran, terus mengikuti seminar atau workshop dari ataupun luring itu bisa bulan selanjutnya. Jadi untuk waktunya yang akan Bu Sinta lakukan ini bulan depan ini Bu Sinta akan melakukan sharing dengan sejawat maupun di tingkat KKG gitu. Dan untuk bulan berikutnya baru mau mengikuti diklat dengan berdiri itu ya Bu. Keren sekali nih Bu. Saya apresiasi sekali. Semoga nanti ini akan menjadi perbaikan dalam Bu Sinta melaksanakan pembelajaran seperti sekali. Saya sangat menantikan ke arah yang lebih baik. Betul sekali.
sesi ini Ge. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga di bulan berikutnya ini saya dan Bu Sinta sudah bisa menyaksikan ya. Perubahan